Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholihul Amin. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada mata kuliah media pembelajaran ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah heroik, kisah sejarah Islam yang begitu fenomenal, kepahlawanan seorang pemimpin muda yang begitu gagah berani dalam menaklukkan sebuah kerajaan yang besar. Beliau ini merupakan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ini merupakan seorang raja atau sultan dari kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Beliau ini merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Adapun Al-Fatih merupakan gelar yang melekat pada diri beliau karena berhasil menaklukkan kerajaan Romawi Timur atau Konstantinopel yang telah berkuasa selama kurang lebih 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih ini memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, beliau juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Sebelum kita ketahui lebih lanjut, kita baca terlebih dahulu biografi dari beliau. Muhammad Al-Fatih ini dilahirkan pada 27 Rajab tahun 835 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Beliau adalah putra dari Sultan Murad kedua yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II ini memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Sungguh luar biasa ketika di masa kecil bisa menguasai beberapa bahasa sekaligus. Baik, selanjutnya Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari tahun 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Jadi memang cita-cita ini sudah ditanamkan sejak kecil, bahkan ketika memimpin Utsmani, menaklukkan Konstantinopel adalah rencana yang paling besar. Kemudian, langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun militer. Jadi langkah awalnya ini
dengan melakukan kebijakan militer ya, sehingga kedepannya dengan kekuatan militer bisa menaklukkan Konstantinopel. Kemudian setelah dilakukan berbagai persiapan, nah beliau berencana menaklukkan Bizantium atau Konstantinopel. Nah, Sultan Muhammad II ini juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Karena memang sungguh ketat ya dan kuat benteng dari Konstantinopel sehingga membutuhkan waktu 50 hari untuk berhasil menjebol benteng Konstantinopel. Nah, pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula. Sebelum musuh mencapai benteng, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Jadi baik di darat maupun di laut, pertahanan dari Konstantinopel ini sangat kuat ya. Bahkan di laut dihalang oleh rantai-rantai sehingga kapal-kapal yang hendak mendekat ke benteng Konstantinopel tidak bisa karena terhalang oleh rantai tersebut. Selanjutnya, peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Nah, karena juga pasukan Muhammad Al-Fatih mengerahkan meriam-meriam besar ya, sehingga dengan kekuatan meriam tersebut bisa menjebol benteng dari Konstantinopel. Nah, akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat muslim gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Ya, sungguh kegigihan seorang sosok Sultan Muhammad Al-Fatih yang dengan penuh kesabaran, dengan tekad yang kuat, dan juga doa-doa beliau dan umat muslimin tentunya berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang mana itu sudah menjadi bisyarah dari Nabi Muhammad dahulu. Barang siapa yang menaklukkan Konstantinopel merupakan pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Masya Allah. Baik, selanjutnya setelah menaklukkan Konstantinopel, beliau membangun peradaban selama masa kepemimpinannya. Nah, selain dikenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan sebelumnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami' Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, jadi sebelumnya saat itu ketika setelah menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih sebenarnya ingin berencana
turun tahta. Tapi setelah dinasihati oleh gurunya, akhirnya beliau tetap melanjutkan kepemimpinannya sampai akhir hayatnya dengan tadi banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan dan juga membangun peradaban yang mana itu nantinya bermanfaat bagi anak cucunya kelak. Nah, kemudian wafatnya beliau Muhammad Al-Fatih pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan, dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Akhirnya beliau pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Pada saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracun oleh dokter pribadinya Yakub Pasha. Wallahu alam. Dikisahkan beliau Muhammad Al-Fatih ini dalam perjalanan persiapan perang ya. Ada yang menyebutkan akan menyerang Romawi yang menggabungkan bisyarah Nabi Muhammad ya, yaitu kelak akan ditaklukkan Konstantinopel dan Romawi. Nah, karena Muhammad Al-Fatih ini berhasil menaklukkan Konstantinopel dan Romawi masih berdiri tegak, ada yang mengisahkan dalam perjalanan beliau menuju Romawi. Adapun di tengah jalan karena sakit beliau wafat. Wallahu a'lam. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.